Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Bersyukur kepada Tuhan, pada saat ini kita bisa bertemu di dalam program Renungan Pagi. Saudara, saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan fisik yang sehat, dalam keadaan tubuh, jiwa, roh yang terpelihara. Namun kalau di antara Bapak Ibu saudara ada yang sedang menderita sakit, ya, inilah saat yang tepat setelah merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon jamahan Tuhan supaya kondisi fisik kita, kondisi tubuh kita, psikis kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Saudara, pentingnya program ini, karena dalam program ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu penting buat kesehatan rohani kita. Saudaraku, sebagaimana tubuh harus selalu kita jaga kesehatannya dengan olahraga, dengan makan makanan yang sehat, ya, yang bergizi, supaya tubuh kita imun menghadapi sakit penyakit, virus, bakteri. Begitu juga rohani kita. Rohani kita juga harus sehat. Ada beberapa cara supaya orang memiliki rohani yang sehat atau sehat secara rohani. Apa yang perlu diupayakan bukanlah usaha yang sulit atau mahal. Setiap hari kita datang ke hadirat Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukannya. Itulah cara kita menjaga kerohanian kita agar tetap sehat. Namun apabila kita mengabaikan hal-hal demikian, kita tidak peduli firman Tuhan, kita tidak pernah berdoa, tidak pernah peduli melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita tidak pernah memuji-muji Tuhan, saudaraku, kita hidup dalam keadaan yang rentan secara roh, secara rohani. Orang yang demikian seringkali kemudian jatuh, kemudian mengalami gangguan rohani. Dan setiap orang yang kerohaniannya sakit, tidak sehat, saudaraku, orang itu hidup di dalam masalah yang bisa menjadi serius. Oleh karena itu, saudara, penting buat kita pada hari ini dan seterusnya merenungkan firman Tuhan. Dan pada saat ini judul renungan kita adalah sehat rohani itu mahal. Saudara, saya mengajak kita semua membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 5 ayat yang pertama dan seterusnya di bawah judul perikop Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Diceritakan di dalam ayat yang pertama dan seterusnya, lalu sampailah mereka, siapa mereka di sini? Tuhan Yesus dan murid-muridnya, yaitu sampai di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara. Saudara, suatu kali Tuhan Yesus dengan murid-muridnya turun dari perahu setelah menyeberang di sebuah danau sampai di daerah Gerasa, bertemu dengan seseorang. Dan orang itu adalah orang yang kerasukan roh jahat. Saudaraku,
Orang yang kerasukan roh jahat ini adalah orang yang seperti apa? Orang yang secara rohani sakit, orang yang secara psikis sakit. Dan orang seperti itu kalau kita melihat sekarang ini adalah orang-orang yang gila, boleh dikatakan seperti itu. Orang yang tidak waras. Seperti apa dandanan orang yang gila tidak waras? Ya, rambutnya acak-acakan, tidak pernah keramas. Kemudian bajunya lusuh, ya, kotor, bicaranya tidak jelas. Nah, seperti itulah orang yang dirasuk oleh roh jahat. Bahkan di dalam ayat yang kelima kita membaca, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Saudaraku, ini yang terjadi ketika seorang dikuasai roh jahat, ketika seorang dirasuk roh jahat. Seperti ayat 5 ini dikatakan, sehari-harinya itu hanya berkeliaran di pekuburan, di bukit-bukit. Pekerjaannya hanya berteriak-teriak, bahkan memukuli dirinya dengan batu. Sungguh menyedihkan kondisi orang yang dirasuk oleh roh jahat. Saudaraku, roh jahat bila memasuki seseorang itu merasuk, dikatakan merasuk, saudara, merampas kesadaran, merampas kendali, ya, kehendak, sehingga apa yang dilakukan orang itu adalah apa yang dikehendaki oleh roh jahat yang merasukinya. Dampaknya apa orang seperti itu? Terisolir dari pergaulan secara sosial. Orang yang dirasuk roh jahat itu tidak memiliki masa depan, tidak memiliki pengharapan, memiliki kehidupan yang lebih baik. Orang yang seperti itu kalau sudah berkeluarga, pastilah keluarganya akan morat-marit. Apalagi dia seorang pria, karena dia sebagai kepala keluarganya yang harusnya menafkahi istri dan anak-anaknya, tapi karena kondisinya dirasuki roh jahat jadi gila, tidak bisa melakukan fungsi atau tugasnya sebagai kepala keluarga. Saudaraku yang dikasihi, orang yang seperti itu ya tidak memiliki teman, tidak memiliki sesuatu yang bernilai. Bahkan keluarganya, tetangganya membelenggunya, merantainya, seperti itu dikatakan tadi di dalam ayat yang ketiga. Namun karena kekuatan roh jahat yang ada di dalam dirinya itu besar, sehingga setiap kali dibelenggu, dirantai, belenggu rantainya itu dimusnahkannya, seperti itu. Jadi perangai orang yang dirasuk roh jahat itu menjadi menakutkan, menjadi liar. Orang yang demikian tidak mempunyai pengharapan masa depan, tidak memiliki harapan mengalami keadaan hidup yang baik. Karena itu saudara, penting bagi setiap kita menjaga rohani kita, jangan sampai sakit, kondisi diri kita jangan sampai dirasuki roh jahat. Mungkin menjadi pertanyaan buat kita atau saudara atau mungkin rekan kita, bagaimana mungkin seseorang bisa dirasuki roh jahat? Nah saudara, di dalam Injil Matius 12 mulai ayat 43 di bawah judul kembalinya roh jahat, saudara, ceritakan, dikatakan oleh Tuhan Yesus, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudaraku, ini satu hal yang real, nyata, ya, bukan hanya masalah kejiwaan yang sakit, ya. Ya, orang yang dirasuk roh jahat itu memang akhirnya rohaninya sakit,
jiwanya juga sakit. Nah, tetapi saudaraku, roh jahat itu bisa masuk di dalam diri manusia. Kita harus percaya bahwa roh jahat itu ada. Roh jahat itu ada sejak dulu, sejak penciptaan, sejak Adam dan Hawa, roh jahat itu ada. Dikatakan bahwa roh jahat itu bisa masuk ke dalam diri manusia. Kenapa? Kalau kita membaca dalam Matius 12 ayat 44 dikatakan, lalu ia berkata, roh jahat itu berkata, ya, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Jadi roh jahat ini pernah suatu ketika meninggalkan tubuh orang yang pernah dirasukinya, tapi kemudian dia setelah pergi itu kembali lagi mendapati rumahnya, yaitu tubuh atau diri orang yang pernah dirasuki itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Ya, artinya di sini kosong itu apa? Di dalam diri orang itu tidak ada roh Allah, tidak ada roh Allah, tidak ada Roh Kudus. Ya, keadaannya memang baik, seperti digambarkan di sini, bersih, tersapu dan rapi teratur. Tapi tidak ada roh Tuhan di dalamnya. Dampaknya apa? Roh itu mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripada roh jahat yang pertama tadi. Dan kemudian mereka beramai-ramai masuk ke dalam diri orang itu. Maka akhirnya apa? Keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Itulah yang terjadi dengan orang yang dirasuk roh jahat di Gerasa, ya. Ketika ditanya oleh Tuhan Yesus, siapa namamu? Jawab orang yang dirasuk roh setan itu, namaku Legion, karena kami banyak yang masuk di dalam tubuh, dalam diri orang itu. Roh jahatnya itu cukup banyak, sehingga keadaannya itu buruk, ya, jelek sekali, mengenaskan, menyedihkan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus pastikan bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus, Roh Tuhan. Roh Tuhan itu lebih besar dari roh-roh dunia ini, lebih besar dari roh-roh jahat. Karena itu saudaraku, kalau kita atau diantara saudara ada yang belum pernah mengundang Roh Kudus masuk di dalam diri saudara, saat inilah saudara perlu mengundang Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus masuk di dalam diri saudara. Tidak hanya sekedar masuk, tapi juga memenuhi diri kita. Memenuhi diri kita. Supaya apa? Di dalam diri kita itu tidak ada celah sedikit pun dari bagi roh jahat untuk masuk, untuk merasuki kita. Jangan biarkan iblis, roh jahat itu beroleh kesempatan untuk masuk di dalam diri kita. Dan untuk itu kita harus penuh Roh Kudus. Itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, ya, di dalam Efesus 5 ayat 17 dan 18 seperti kita baca, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saudara, penuh dengan Roh Kudus itu nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus. Saya percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan inspirasi kepada Rasul Paulus untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan di Efesus, kepada kita, supaya kita penuh Roh Kudus. Jangan sampai di dalam diri kita itu ada kekosongan, ada celah di mana roh-roh jahat bisa berpengaruh lagi di dalam diri kita, menimbulkan hawa nafsu. Saudara, pintu masuknya roh jahat menguasai manusia itu apa? Ya, melalui hawa nafsu. Hawa nafsu itu bisa muncul di dalam diri manusia itu dari mana? Ya, ketika manusia itu mabuk anggur, ini salah satunya. Tapi sekarang ini hawa nafsu itu muncul bukan karena minum minuman keras atau anggur yang memabukkan, tetapi bisa juga dari apa yang dilihat, ya, dari apa yang dia cium, ya, bisa menimbulkan hawa nafsu. Orang melihat sesuatu, gambar-gambar film,
Bisa timbullah hawa nafsu, orang melihat ya makanan yang lezat-lezat, timbullah hawa nafsu makan ya. Kemudian dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu makannya, dia lapar mata, jadilah mengalami bukan sehat saudara ya, sakit secara fisik karena dia makan makanan yang tidak sehat. Bisa juga orang melakukan perbuatan amoral ya, perbuatan yang tidak senonoh karena hawa nafsunya timbul setelah melihat tayangan-tayangan, foto-foto, gambar-gambar yang tidak senonoh. Karena itu saudara, hindari hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu menyebabkan Roh Kudus tidak bisa memenuhi kita. Kalau ingin kita hidup dipenuhi Roh Kudus, janganlah kita membiarkan kita ini hidup dikuasai hawa nafsu. Jangan sampai muncul hawa nafsu, karena hawa nafsu itu merupakan pintu celah roh-roh jahat masuk ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu saat ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus? Ketika orang yang dirasuk jahat itu bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, roh jahat itu dikatakan di dalam ayat yang ke-7, Markus 5 ayat 7, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Roh jahat itu takut dengan Yesus, saudara. Ya, terlebih ketika bertemu dengan orang yang dirasuk setan itu, Tuhan Yesus itu dikatakan pada dalam ayat 8, dan karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, kepada roh-roh jahat yang merasuki orang yang ketemu Yesus saat itu, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Yesus mengusir roh jahat itu keluar dari orang itu. Saudaraku, ini menunjukkan bahwa Yesus itu peduli pada orang-orang yang mengalami sakit secara rohani, yang mengalami gangguan kejiwaan. Tuhan ingin orang-orang seperti itu dibebaskan dari roh jahat, dari cengkeraman roh jahat, dari pengaruh roh jahat, ya, supaya roh jahat itu keluar. Tuhan Yesus itu mengasihi orang-orang yang saat ini hidupnya sedang dikuasai roh jahat. Tuhan ingin orang-orang yang dikuasai roh jahat, yang sakit secara rohani, secara mental, secara kejiwaan itu bisa pulih, bisa waras kembali, bisa sehat kembali. Supaya apa? Orang seperti itu bisa memiliki masa depan yang baik, supaya memiliki ya kesempatan untuk bisa melayani Tuhan, bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Karena itu ini dengar ini Bapak Ibu Saudara, siapapun saudara, siapapun keluarga saudara, teman tetangga saudara yang saat ini mengalami kondisi buruk karena pekerjaan roh jahat, Tuhan mengasihi mereka. Tuhan ingin mereka pulih sehat kembali. Tuhan ingin memakai saudara supaya jadi berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu pertemukan orang-orang seperti itu dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara mengikuti siaran ini dan saudara mengalami masalah dalam kehidupan saudara, mungkin karena saudara pernah bersentuhan dengan hal klenik-klenik ya, berkenaan dengan roh-roh jahat, kemudian saudara hidupnya kacau, kehidupan saudara berat ya, kemudian saudara mengalami kondisi-kondisi yang mengganggu kehidupan saudara dan saudara prediksi itu ulah roh jahat, mari datang kepada Tuhan, minta Tuhan Yesus menolong saudara. Berdoalah begini, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamat ya, aku bertobat dari dosa-dosaku masa lampau, dan sekarang aku mengundang Roh-Mu, Roh Kudus masuk di dalam hatiku, memenuhi diriku. Ya, berdoalah seperti itu Bapak Ibu Saudara, dengan iman, dengan percaya sungguh. Dan apa yang terjadi? Percayalah, Roh Kudus masuk dalam diri saudara. Dan mulai saat itu saudara harus mulai setia kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi di dalam beribadah kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi di dalam membaca firman Tuhan, di dalam berdoa, di dalam menyerahkan hidup kepada Tuhan, di dalam menaati firman Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat luar biasa di dalam diri saudara.
Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengar firman Tuhan, merenungkannya, dan kami menyambut firman-Mu dengan iman, dan kami akan melakukannya di dalam hidup kami. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara kami yang mendengar siaran ini, mengikutinya dan mengalami masalah, dan saat ini ingin lepas dari masalah itu dan mengalami sehat secara rohani, ya Tuhan tolong Tuhan, lepaskanlah dari hal yang jahat. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, katakan amin. Nah saudaraku, ya sebelum saya mengakhiri siaran ini, saudara, ketika Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu mau keluar, tapi ingin dia itu merasuki babi-babi yang ada di sekitar mereka ada waktu itu. Jumlah babinya itu 2000 ekor babi. Saudara bisa baca mulai ayat 10 dan seterusnya. Ya, Tuhan Yesus mengizinkan permohonan roh-roh jahat itu. Akhirnya roh jahat itu keluar dari orang itu dan merasuki babi-babi yang ada di tempat itu. Babi-babi itu mulai kesetanan, ya, mulai menjadi membabi buta. Akhirnya apa yang terjadi? Babi-babi itu terjun, ya, ke dalam danau, karena di situ ada danau juga, dan jumlahnya 2000 ekor babi mati semua. Kalau diperhitungkan harga babi itu, katakanlah ya yang termurah itu 3 juta misalnya, 2000 babi itu berarti nilainya 6 miliar rupiah. Jadi saudara, untuk pemulihan seorang yang dirasuk roh jahat, ada nilai yang harus dikorbankan, 6 miliar rupiah. Kalau dihitung secara nominal uang atau secara ekonomi, kerugiannya cukup besar. Jadi saudaraku, mari jaga kesehatan rohani kita, karena sehat rohani itu mahal. Sebagaimana sehat jasmani itu juga mahal, sehat rohani itu juga mahal. Peliharalah kesehatan rohani saudara dengan berserah kepada Tuhan, dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan, dengan setia beribadah kepada Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan Yesus melimpah atas Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Nah saudara, sampai di sini perjumpaan kita pada saat ini di dalam Ren Pagi di bawah judul Sehat Rohani itu Mahal. Saudaraku, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mensubscribe channel YouTube saya ini, silakan saudara mensubscribe-nya, kemudian like, dan juga silakan menuliskan komen apapun atau permohonan doa supaya bisa saya baca. Dan untuk program siaran selanjutnya saya respon dan saya doakan apa yang menjadi pergumulan saudara. Demikian juga bisa saudara share kepada teman-teman saudara, keluarga saudara program ini, dan biarlah ini dapat berlanjut sampai dengan hari-hari dan waktu-waktu, ya, selama Tuhan masih mengizinkan ini bisa berlanjut. Terima kasih, sampai bertemu untuk hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.